Islamic Brotherhood Television. Sebagaimana sama kita maklumi bahwa di bulan ini kita disibukkan dengan persoalan LGBT. Dengan persoalan LGBT. Itu ejaan Inggris, LGBT. Kalau ejaan Indonesianya LGBT. Kenapa disebut LGBT? Karena memang ejaan Inggrisnya sedemikian rupa. G dibaca G, B dibaca B, T dibaca T. Jadi LGBT. Nah, LGBT ini singkatan. L-nya adalah lesbi. Apa itu lesbi atau lesbian? Lesbi itu adalah orientasi seksual seorang wanita yang hanya berhasrat kepada sesama wanita. Nah, itu disebut lesbi. Jadi kalau perempuan berhasrat kepada perempuan, orientasi seksualnya hanya sesama perempuan, itu disebut lesbi. Dalam bahasa Arabnya disebut as-sihah. Perbuatannya disebut al-musahaqah. Nah, kemudian yang kedua G atau G. G itu singkatan dari gay. Yang dimaksud dengan gay adalah orientasi seksual seorang pria yang hanya berhasrat kepada sesama pria. Nah, ini kita sebut homoseks. Jadi kalau ada pria berhasrat kepada pria, orientasi seksualnya hanya ingin disalurkan kepada sesama jenis pria, itu disebut gay. Lalu bisek. B-nya itu bisek. Bisek itu orientasi seksual seseorang, pria ataupun wanita, yang dia menyukai keduanya. Jadi kalau dia perempuan, dia suka sama lelaki, tapi dia suka juga sama perempuan. Kalau dia lelaki, dia suka sama perempuan lawan jenisnya, tapi dia suka juga dengan lelaki yang sesama jenis. Nah, ini kalau ibarat elektronik AC/DC. Nah, ini dia nih. Ini AC, DC, pakai listrik jadi, pakai aki jadi. Jadi artinya dia sama perempuan dia suka, sama laki dia suka. Ini disebut biseksual. Bisek. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Jadi mesti tahu artinya. Jangan ngomong LGBT. LGBT itu begitu ditanya apaan? LPG kali. Jadi mesti paham. Mereka ini pakai istilah-istilah begitu. Kita mesti paham. Kalau tidak paham nanti kita terjebak. Karena ini menyangkut persoalan hukum. Nah sekarang T, LGBT. T itu transgender. Bukan Transjakarta. Transgender. Apa yang dimaksud transgender? Kecenderungan seorang manusia untuk mengidentifikasikan dirinya dengan jenis yang berbeda, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Contoh, seorang pria dia lebih suka mengidentifikasikan dirinya sebagai wanita. Jadi dia laki, tapi dia berpakaian perempuan, dia bersolek seperti bersoleknya perempuan, dia berjalan dengan gaya perempuan. Nah, pokoknya dia berusaha untuk menampilkan diri sebagai wanita. Itu disebut transgender. Kebanyakan memang pria yang semacam ini, tapi bukan berarti wanita nggak ada. Ada wanita yang senang mengidentifikasikan dirinya sebagai pria. Dia perempuan, dia bukan laki-laki, tapi dia pengen jadi lelaki. Nah, jadi dia berpakaian pria, bergaya pria, bahkan ikut olahraga biar punya otot kayak pria. Nah, dia ingin mengidentifikasikan dirinya
berbeda dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Itu juga disebut transgender. Cuman pada umumnya transgender ini menimpa pria, bukan menimpa wanita. Tapi dalam kasus tertentu ada perempuan yang juga transgender. Kira-kira jelas tidak? Jelas. LGBT, apapun maknanya, yang jelas ini penyimpangan seksual. Ini penyimpangan jenis. Dan ini diharamkan dalam ajaran Islam. Catat baik-baik, ini diharamkan dalam ajaran Islam. Soal as-sihat itu lesbi. Kalau gay dalam bahasa Arabnya itu adalah luti, diambil dari nama Nabi Lut. Karena dulu kan kaum Nabi Lut yang kita kenal dengan kaum Sadum atau bangsa Sodom. Nah, itu yang melakukan daripada tindakan homoseksual. Makanya yang melakukan hubungan seks sebagaimana dilakukan oleh bangsa Sodom disebut sodomi. Sodomi itu diambil dari nama bangsa. Bangsanya bangsa Sodom. Orang Arab bilang Sadum. Orang Arab bilang Sadum. Dalam 25 kisah Nabi ada, kisah para Rasul, para Nabi ada. Nah, disebutkan. Nah, jadi itu bahasa Arabnya luti. Perbuatannya disebut al-liwat. Perbuatannya disebut al-liwat, orangnya disebut luti. Nah baik. Sekarang bicara tentang lesbi maupun gay ini bukan masalah baru. Artinya itu pernah terjadi di zaman Nabi Lut alaihissalam. Sehingga kita tahu bagaimana akhirnya kaum Nabi Lut yang melakukan lesbianisme maupun homoseks, mereka itu diadab oleh Allah dengan hujan batu yang sangat dahsyat. Hujan batu. Jadi dari langit itu turun batu-batu besar menimpa mereka, menghancurkan mereka dan membinasakan mereka. Itu sudah cukup bagi kita menjadi pelajaran betapa murkanya Allah dengan perbuatan lesbianisme dan homoseksual. Jadi artinya ini bukan masalah baru yang perlu kita repot-repot ngebahas di zaman sekarang, enggak. Itu sudah ada dari zaman Nabi Lut dan sudah dipertegas di zaman Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu hadis menyebutkan dikatakan idza atar rajulur rajula faqtuluhu. Nah, jika seorang laki-laki mendatangi laki-laki lain, maksudnya melakukan hubungan seksual laki dengan laki, kata Nabi faqtuluhu, bunuh dia. Jadi artinya di sini kita bisa lihat kalau Nabi katakan suruh bunuh mereka yang melakukan perbuatan semacam itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut buruk, jelek, bejat, haram, berdosa besar, tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Karena itu saya ingatkan sekali lagi, hukum LGBT dalam syariat Islam sudah jelas. Bahkan jangankan melakukan hubungan seksual yang menyimpang, niru-niru berpakaian saja, laki niru perempuan, perempuan niru laki, tidak boleh. Di mana dalam hadis dikatakan, di satu hadis dikatakan la'anallah, hadis yang lain mengatakan la'ana Rasulullah. Nah, siapa yang dilaknat? Al-mustabihina minar rijali bin nisa, yaitu Allah dan Rasulnya melaknat laki-laki yang meniru-niru perempuan. Begitu juga sebaliknya, al-mustabihat minan nisa birrijal, yaitu perempuan-perempuan yang meniru-niru daripada kaum lelaki. Nah, jadi laki niru perempuan, perempuan niru laki, ini dua-duanya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu tadi saya sampaikan sekali lagi, kalau niru-niru cara berpakaiannya aja nggak boleh, apalagi melakukan penyimpangan seksual, lebih keras lagi tidak bolehnya. Makanya tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama dari mazhab manapun,
Saudara, tidak ada perbedaan ijma ulama bahwa LGBT itu hukumnya adalah haram. Jadi jangan Anda pikir LGBT barang baru. LGBT ini baru terjadi sekarang, enggak, ini barang lama. Barang lama dikemas baru. Itu aja, ini barang-barang lah, barang lama. Baik ya ikhwah. Sekarang yang jadi persoalan, mungkin muncul pertanyaan. Jadi beberapa waktu yang lalu ada bertanya, Habib, kenapa kok masalahnya meledaknya sekarang di Indonesia ini? Apakah ini masalah baru di Indonesia? Saya sampaikan, persoalan LGBT ini bukan persoalan baru. Ini sudah merupakan proyek Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak lama. Dan ini sudah dilaksanakan di seluruh dunia barat. Akan tetapi untuk Indonesia, dulu di zaman kepemimpinan Bung Karno dan Pak Harto, tidak diberi ruang. LGBT tidak diberi ruang. Jadi betul-betul dilarang. Tidak diberi ruang. Jadi kalaupun ada orang itu ilegal, sembunyi-sembunyi, nggak berani terang-terangan, tidak diberikan ruang apalagi di depan publik. Tapi semenjak reformasi tahun 1998, LGBT ini mendapat angin di Indonesia. Mulailah Perserikatan Bangsa-Bangsa masuk melalui UNDP-nya. Apa itu UNDP? UNDP itu United Nations Development Program, yaitu suatu badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk program pembangunan. Jadi untuk program pembangunan sumber daya alam, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sumber daya energi, pembangunan berbagai macam sektor, itu ditangani oleh UNDP yang merupakan badan khusus untuk program pengembangan yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNDP ini bekerja sama dengan USAID, satu lembaga donasi bantuan keuangan yang ada di Amerika Serikat untuk program-program liberal. Begitu juga AUSAID, yaitu satu lembaga donasi bantuan keuangan yang ada di Australia. Begitu juga Ford Foundation, begitu juga Asia Foundation. Nah, lembaga-lembaga keuangan ini ikut membiayai. Membiayai apa? Program LGBT agar bisa diterima di Indonesia. Jadi memang mereka dibiayai, mereka diayomi, mereka dipelihara, mereka dibantu. Kemudian di Indonesia atas nama HAM, program ini didukung oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Jadi Komisi Nasional Perempuan yang ada di Indonesia dan Komisi Hak Asasi Manusia atas nama HAM bekerja sama dengan UNDP, USAID dan lembaga donasi keuangan lainnya untuk pengembangan LGBT. Jadi kita reformasi tahun 98, tahun 2000 mereka sudah mulai berani untuk menggelar konferensi LGBT di Indonesia. Tapi hampir setiap tahun dibubarkan oleh masyarakat. FPI bekerja sama dengan masyarakat. Hampir setiap tahun kita membubarkan konferensi LGBT. Pernah ada kontes waria di Depok, dibubarkan. Pernah ada konferensi gay internasional di Surabaya, kita bubarkan. Ada konferensi LGBT di Yogyakarta, kita bubarkan. Jadi di berbagai kota kita bubarkan. Bahkan 2 minggu yang lalu ada seminar gay di Jakarta, juga dibubarkan oleh laskar-laskar FPI yang ada di DKI Jakarta. Jadi ini bukan baru, dari tahun 2000 terus kita berhadapan di lapangan untuk membubarkan mereka tanpa bantuan pemerintah, tanpa kepedulian pemerintah. Pemerintah selama ini tidak pernah peduli. Ini supaya Anda tahu, ini bukan baru sekarang, enggak. Sampai beberapa tahun yang lalu mereka mengundang Irsyad Manji.
Nah, Irsad Manji itu diundang untuk tampil seminar di daerah Pasar Minggu. Nah, itu dalam rangka seminar apa? Seminar LGBT. Irsad Manji itu tokoh wanita lesbian internasional yang digadang-gadang oleh Amerika dan dunia Barat untuk membuat seminar-seminar di negeri-negeri Islam. Nah, karena orang tahunya dia beragama Islam. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Dan itu juga dibubarkan oleh masyarakat di Pasar Minggu bekerja sama dengan FPI. Jadi sekali lagi ini bukan barang baru, sebetulnya sudah cukup lama. Nah, tapi kenapa baru meledaknya sekarang? Nanti kita lihat kenapa harus meledak sekarang. Jadi dari tahun 2000 kita terus sudah halangi mereka agar mereka tidak berkembang, agar mereka tidak punya ruang. Nah, kemudian di tahun 2002 sampai 2009 tiap tahun FPI ini mesti ngotot-ngototan dengan aparat untuk membubarkan seminar film LGBT. Jadi ada satu komunitas namanya komunitas Q-Munity. Nah, komunitas ini menggelar festival film LGBT di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Kenapa mereka gelar seminar? Karena film ini nggak boleh disetel di bioskop, nggak boleh disetel di putar televisi. Maka itu mereka bikin seminar. Nah, seminar ini diadakan di universitas-universitas dan kedutaan-kedutaan besar asing. Ada Universitas Makassar, Universitas Hasanuddin di Makassar, kemudian Universitas Pajajaran beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi banyak universitas-universitas yang ketika itu siap menjadi tuan rumah. Kedutaan besar Belanda, kedutaan besar Prancis, kedutaan besar Jerman. Nah, ini semua jadi tuan rumah dari tahun 2002 sampai 2009. Jadi tiap tahun setiap mereka bikin seminar kita bubarin, bikin seminar kita bubarin. Nah, akhirnya meledaknya tahun 2010. 2010 mereka ingin putar di 28 kota di seluruh Indonesia. Akhirnya FPI bekerja sama dengan masyarakat. Di seluruh kota-kota tersebut acara mereka kita bubarkan semua. Dan 28-nya acara bubar, termasuk acara di kedutaan besar Jerman, kedutaan besar Prancis, kedutaan besar Belanda, semua kita bubarkan. Sampai FPI dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi yang intoleran, bahkan dianggap sebagai organisasi paling kejam di Indonesia terhadap LGBT. Laporan resmi kita terima laporannya. Nah, jadi supaya Anda tahu soal LGBT ini bagi FPI ini kita udah lama menanganinya, bukan baru sekarang, bukan. Jadi kalau sekarang sudah mulai banyak yang teriak-teriak nih, banyak yang pahlawan kesiangan. Nah, saudara, jadi kita udah kasih tahu dari tahun 2000, ini bahaya, ini bahaya. Ini dibiarkan nanti meledak, ini bahaya. Pemerintah kita kasih tahu, ini bahaya. Tapi nggak ada yang dengar. Mereka bilang, FPI so alim, FPI ini so syariat, FPI ini so agamis, FPI so soleh. Tapi sekarang kita lihat akibatnya sangat fatal di hari ini. Baik, Konferensi Gay Internasional di Bali, apa putusannya? Nah, ada 22 keputusan, rekomendasi, 22 rekomendasi. 22 ini cukup saya bagi 3 saja. Yang pertama, mereka merekomendasikan kepada para LGBT untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka. Artinya mereka didorong, diprovokasi untuk berani menampilkan diri, berani tunjukin diri. Mereka berani untuk kawin sejenis, tidak ada urusan bangsa se-Indonesia bertolak mereka. Jadi ini rekomendasinya rekomendasi menantang. Makanya jangan kaget, beberapa waktu yang lalu sebuah harian di Jakarta memberitakan bagaimana pasangan gay laki dengan laki sudah berani ciuman di jalan. Hati-hati ya Pak. Ini artinya memang mereka didorong untuk menunjukkan jati diri mereka depan orang lain. Nah, itu satu. Yang kedua, mereka menekan Presiden RI dan seluruh pemerintahan yang ada di negeri ini. Satu, mereka meminta kepada Presiden RI untuk mendesak atau menekan Kementerian Dalam Negeri agar kolom jenis kelamin dalam KTP tidak hanya diisi pria atau wanita.
tapi harus juga boleh diisi dengan LGBT. Jadi mereka nggak mau disebut pria, mereka nggak mau disebut wanita. Jadi mereka minta, kenapa KTP cuma boleh pria atau wanita saja? Kami bukan pria, kami bukan wanita. Jadi ini yang mereka tuntut resmi. Ini tuntutan mereka sampaikan ke PBB, bukan main-main ini. Ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, melalui Kementerian Presiden Indonesia ditekan untuk melakukan perubahan melalui Kementerian Pendidikan Republik Indonesia agar memasukkan LGBT sebagai kurikulum pendidikan nasional, supaya dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu diberikan pelajaran tentang LGBT agar mereka bisa menerima LGBT itu sebagai makhluk normal menurut mereka. Yang ketiga, tidak sampai di situ, mereka juga menekan Presiden RI, meminta kepada Presiden RI melalui Kementerian Agama untuk menerima resmi perkawinan sejenis. Artinya kalau ada laki kawin dengan laki atau perempuan kawin dengan perempuan, Kementerian Agama harus menerbitkan buku nikah bagi mereka, harus mengakui pernikahan mereka. Jadi ini tuntutan resmi mereka tuangkan dalam konferensi mereka. Mereka sampaikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka sampaikan ke Presiden Republik Indonesia, mereka sampaikan ke seluruh jajaran kementerian yang ada, dan cara kerja mereka rapi. Nah, untuk program itu tahun ini saja Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNDP itu siap menggelontorkan dana, bukan siap, artinya sudah menggelontorkan dana 108 miliar untuk pengembangan LGBT. Nah, belum lagi bantuan-bantuan lainnya. Ini baru dari UNDP, belum dari sponsor. 397 perusahaan Amerika itu semuanya menjadi sponsor LGBT, termasuk salah satunya yang ada di Indonesia adalah Starbucks. Starbucks itu bikin iklan. Iklannya ditulis drink coffee support same sex marriage. Jadi minum kopi di Starbucks itu merupakan support, dukungan untuk perkawinan sejenis. Dia tulis iklan, dia tulis iklannya. Anda beli satu cangkir di Starbucks, Anda minum, saudara, Anda sudah ikut nyumbang untuk pengembangan LGBT. Bukan hanya Starbucks, saudara, termasuk Facebook. Facebook juga pendukung LGBT. Begitu juga Intel, program Intel untuk komputer, itu juga perusahaannya penyumbang besar untuk LGBT. Nah, tidak sampai di situ, sepatu Nike itu, saudara, itu juga penyumbang besar untuk LGBT. Jadi ada 397 perusahaan internasional yang ada di Amerika Serikat sebagai sponsor LGBT. Jadi kalau pejabat-pejabat di Indonesia setuju dengan program LGBT, mereka akan mendapat dukungan dana besar-besaran dari 397 perusahaan Amerika Serikat dan dana dari UNDP. Ini nilainya bukan miliaran lagi, ini nilainya triliunan. Nah, makanya hati-hati, saudara. Ini bukan sembarangan. Ini masalah besar. Obama saja selaku Presiden Amerika Serikat tidak mampu menekan arus LGBT. Padahal berdasarkan polling 80% penduduk Amerika menolak LGBT. 80% penduduknya menolak LGBT. Tapi LGBT punya tekanan yang luar biasa sampai Obama tidak mampu untuk menandatangani undang-undang tentang LGBT. Akhirnya undang-undang LGBT sudah ditandatangani Obama dan sudah diberlakukan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat saat ini sah laki kawin dengan laki, perempuan kawin dengan perempuan, diakui oleh negara. Sekarang bayangkan, ini Obama, presiden negara besar, superpower Amerika Serikat, nggak mampu menekan tekanan LGBT. Pertanyaannya, kalau Obama nggak mampu, kira-kira Jokowi mampu apa enggak? Dan jawabnya, bukan nggak main-main ini Obama ini bukan
bukan sembarang kedudukan, saudara. Nah, karena itu kenapa ini saya sampaikan? Saya sampaikan ini bukan untuk merendahkan Jokowi, bukan untuk melemahkan Jokowi, bukan untuk menghina Jokowi, tidak, itu salah paham. Justru saya bicara begini untuk menyadarkan segenap umat Islam, ingat presidenmu tidak sekuat Obama. Artinya kalau kau tidak mau presidenmu ditekan oleh LGBT, maka umat Islam wajib rame-rame dukung Jokowi, dorong Jokowi, sokong Jokowi, dorong suruh lawan itu LGBT. Ini kan adu tekan, saudara. Jokowi bakal ditekan oleh UNDP, ditekan oleh PBB, ditekan oleh Amerika, ditekan oleh Yahudi internasional, ditekan oleh Freemasonry, ditekan oleh Illuminati, ditekan oleh Zionis. Kalau Jokowi kita tinggal sendirian, nggak kuat. Nah, makanya umat Islam jangan diam, nggak boleh diam, saudara. Majelis taklim, habaib, kiai, ustad turun, ikut bicara, sampaikan di mimbar, lawan. Ini yang saya maksudkan, saudara. Tapi kalau semua diam, Jokowi merasa nggak ada yang dukung, saudara. Oh, kalah di ketek LGBT. Oh, nggak bisa Jokowi, dari mana dia bisa menang, saudara? Kita tahu kok apa sih kekuatannya. Ini Obama yang didukung partai besar di Amerika Serikat, saudara, dan sebagai presiden nggak mampu. Ditekan, dia tanda tangan. Padahal 80% warga Amerika menolak LGBT. Artinya LGBT ini punya kekuatan internasional, didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini program Freemasonry, bagian daripada gerakan Zionis internasional. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Paham semua? Paham. Jadi kalau gitu saya tanya, kalau gitu gerakan LGBT ini ringan atau berat? Berat. Ini biasa-biasa saja atau bahaya? Bahaya ya. Nggak boleh didiamin. Makanya dalam website saya setiap hari terus saya lempar artikel-artikel soal LGBT. Ini sudah hampir 8-9 artikel. Kadang-kadang saya lempar stiker, saya lempar kalimat-kalimat, terus kita sebar di internet, saudara. Nah, untuk kita lawan habis-habisan LGBT. Jadi kesimpulannya memang ini tidak boleh dibiarkan. Sebagai penutup tambahan, dulu di Jerman LGBT dilarang. Akhirnya Jerman ditekan dengan demo, dengan tuntutan, dengan Komnas HAM yang ada di sana. Akhirnya Jerman kalah. LGBT diizinkan, laki boleh kawin dengan laki. Nah, setelah sekian tahun LGBT bebas di Jerman, nah, mereka nuntut lagi, saudara. Apa tuntutan yang kedua? Mereka tuntut supaya incest diizinkan. Apa itu incest? Incest itu kawin sedarah. Kawin sedarah itu kakak kawin dengan adik, bapak kawin dengan putrinya, ibu kawin dengan anaknya, kakek kawin dengan cucunya, paman kawin dengan keponakannya, bibi kawin dengan anak saudaranya sendiri. Ini namanya incest. INCEST, incest. Sudah. Begitu tekan lagi, akhirnya di Jerman diizinkan. Tadinya nggak diizinkan, sudah. Lagi-lagi mereka bilang ini hak asasi manusia dong. Hak asasi manusia dong. Kalau bapak sama anaknya suka sama suka, mereka rela sama rela, mereka saling cinta, kenapa mesti dihalangi? Sampai begitu, udah kayak binatang. Saudara, nah sekarang di Jerman udah jalan nih. Di dunia lain belum? Di dunia lain baru LGBT, saudara. Nah, jadi kalau ibaratnya yang lain masih kelas 1, Jerman udah kelas 2 nih. Udah naik kelas. Indonesia masih kelas 0. Alhamdulillah kelas 0. Artinya kelas 0, kita nggak di sini LGBT masuk di sini, saudara. Enggak boleh. Nah, kemudian apa, saudara? Di beberapa negara Eropa termasuk di Jerman, memang belum ada tuntutan, tapi kelakuan sudah ada. Perkawinan dengan binatang. Ini disebut zoofilia.
Perkawinan dengan binatang sudah terjadi. Sudah terjadi seorang wanita kawin dengan anjing. Sudah ada, sudah. Kawin, dia ngundang orang. Ada mengawinkan dia. Anda buka YouTube ada filmnya, saudara. Dokumen. Ini belum jadi tuntutan dunia, tapi sudah terjadi di barat, saudara. Jadi artinya, kalau hari ini diizinkan LGBT, besok incest. Nanti besok kalau incest itu lolos, selanjutnya adalah zoofilia. Hari ini kawin sejenis, besok kawin sedara, lusa kawin dengan binatang. Ini sudah terjadi di barat. Apa kita mau terjadi ini di Indonesia? Tidak boleh, saudara. Harus kita lawan. Tidak boleh kita diam. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau nggak mau terjadi zoofilia, nggak mau terjadi incest, tutup dulu nih LGBT, saudara. LGBT lolos, besok incest masuk, saudara. Incest lolos, zoofilia akan masuk, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita minta juga kepada pemerintah persoalan begini, jangan dijadikan komoditas politik. Ini partai-partai politik jangan besok mau pilkada, besok mau pilgub, besok mau pilpres, besok mau pemilihan legislatif, pura-pura anti LGBT, pura-pura undang-undang supaya orang pilih dia. Jangan, saudara, kita butuh langkah nyata. Hari ini juga DPR kumpul tanpa melihat partai apapun, buat undang-undang LGBT dilarang di Indonesia. Titik. Jadi jangan masing-masing partai cuma bikin pernyataan anti LGBT hanya untuk apa? Untuk ambil simpatik supaya orang dukung dia. Hari ini kita bukan mengambil simpatik orang, tapi hari ini kita ingin mencari ridho Allah, ingin menyelamatkan negara, ingin menyelamatkan generasi muda kita. Bagaimana kita selamatkan bangsa dan negeri ini? Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Karena itu, saudara, ini perjuangan kita agak cukup berat. Perjuangan kita cukup berat. Jadi kita mesti merapatkan barisan dan kita mesti maju terus, jangan mundur selangkah pun juga. Dan tolong yang hadir di sini sampaikan kepada mereka yang tidak hadir. LGBT tidak boleh dibiarkan. Nah, kalau bagi Anda yang ingin dapat kronologis tanggal-tanggal kejadian apa, buka saja web. Boleh buka web FPI www.fpi.org.id atau website saya www.habibrizieq.com. Nah, Anda kalau di sana Anda bisa dapat foto-fotonya, Anda bisa dapat tanggal-tanggal kejadian, Anda bisa dapat nama-nama. Nah, Anda bisa dapat bagaimana informasi yang lebih lengkap. Nah, supaya Anda bisa bicara kepada orang lain dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan dalam website saya muat laporan hasil konferensi gay internasional di Bali tahun 2013. Ada, saya muat supaya jangan sampai kita dibilang fitnah. FPI bisa fitnah nih. Habib Rizik cuma memfitnah saja ini. Kita punya hasil laporannya. Dan itu kita muat di web kita. Jadi siapa saja yang buka kita punya web bisa lihat. Ini loh hasil daripada konferensi gay yang mereka gelar di Bali. Dan waktu di Bali itu ya Komnas HAM ikut, Komnas Perempuan ikut, dan tokoh-tokoh liberal ikut, termasuk si Uban juga ikut. Saudara ikut, saudara. Berapa fotonya? Nah, jadi artinya kita tahulah yang kumpul-kumpul di sana tuh orangnya model bagaimana. Nah, kita pahamnya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi saya tidak ingin berpanjang lebar lagi. Sudah cukup malam waktu hari ini. Tapi paling tidak akan saya sampaikan barusan. Itu menjadi informasi untuk Anda semua. Satu, bahwa LGBT adalah program Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena itu jangan kaget kalau LGBT sengaja memang diledakkan oleh mereka beritanya saat ini. Ini namanya test case. Mereka ledakan, mereka test case. Kira-kira umat Islam marah gak? Kira-kira umat Islam turun gak? Kira-kira umat Islam bagaimana? Saudara, ini test case. Kalau Anda diam, besok mereka akan melakukan yang lebih hebat lagi. Tapi kalau kita tidak diam, saudara, mereka akan berpikir 1000 kali untuk melakukannya di Indonesia. Maka itu saya serukan sekali lagi kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada.
Kalau Anda mendengar informasi atau Anda mengetahui, mendapatkan informasi ada acara-acara LGBT di wilayah-wilayah Anda, bubarkan. Bubarkan. Nggak usah pakai nunggu musyawarah dulu, kelamaan. Oh, dia ada acara nih, bubarin aja udah. Siap tidak? Siap tidak? Di Desember 2015 kemarin kita kecolong, mereka turun rame-rame di HI. Mereka turun rame-rame di Sudirman, saudara. Rame-rame mereka turun. Mereka bawa spanduk. Padahal itu hari Car Free Day, hari Ahad. Aturan kepolisian nggak boleh ada orang demo, saudara. Tapi kenapa mereka bisa kecolongan? Makanya kita juga dorong polisi jangan kecolongan. Nggak boleh orang demo di Car Free Day, saudara. Mereka bawa spanduk. Mereka tulis bahwa LGBT bukan penyakit. Nah, mereka kampanye di sana, saudara. Nah, ini nggak boleh dibiarkan. Maka itu saya minta kepada segenap umat Islam dimanapun Anda berada, begitu Anda lihat ada acara gay, sengaja dipertontonkan kepada publik, bubarkan. Nah, supaya mereka tahu kalau kita tidak terima. Jangan diam. Ini mereka lagi test case. Mereka test case, mereka letakkan ini berita di kita punya negeri, sudah. Ntar kalau kita diam, besok mereka lebih dahsyat lagi neken kita. Tapi kalau kita lawan dari sekarang, mereka akan berpikir 1000 kali untuk melegalkannya di bumi Indonesia. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan kepada kita.